wasilah yang dibolehkan. Ini menjadi wasilah yang dibolehkan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah sholat misalkan, atau ketika kita mengumandangkan azan misalkan. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diketemukan alat yang namanya mikrofon atau pengeras suara yang sama seperti dilaksanakan atau dipergunakan oleh umat Islam, seluruh umat Islam di zaman sekarang ini ketika menggunakan azan di masjid. Maka namun karena itu merupakan alat yang dapat mempermudah untuk menyampaikan seluruh atau menyampaikan azan itu sehingga dapat didengarkan oleh sebagian kaum muslimin atau paling tidak yang ada di sekitar masjid tersebut, sehingga azan itu pun digunakan. Namun ingat bahwa tidak karena perkembangan ilmu dan teknologi sehingga kemudian azan itu harus ada perubahan. Tidak ada kemudian untuk mempermudah azan itu dipahami dan bisa mempermudah orang untuk diajak, apalagi kita di Indonesia misalkan, maka kalau begitu azannya kita rubah. Kita rubah memakai bahasa Indonesia saja. Kita menggunakan azan Allah Maha Besar supaya orang lebih paham. Hayya 'alas sholat, kemudian kita ganti saja, mari kita melaksanakan sholat. Tentu tidak. Kenapa? Karena inti dari azan itu adalah pada kalimat ini, sehingga ini tidak boleh dirubah. Namun alat untuk menyampaikan azan itu sehingga bisa diperdengarkan oleh sebagian besar orang yang ada di sekitarnya, inilah yang kemudian dibolehkan. Ada perubahan dan ada perkembangan sesuai dengan zaman dan kondisi yang ada saat itu. Maka demikianlah juga kiasannya dengan permasalahan hilal ini. Alat-alat yang dimunculkan untuk mempermudah kita untuk melihat bulan dengan teropong-teropong misalkan yang kita sudah banyak melihat di televisi, dan disebarkan ke seluruh daerah oleh pemerintah dalam ini Kementerian Agama. Ini adalah alat untuk mempermudah orang untuk melihat bulan. Namun proses ru'yah itu tetap tidak berubah, tetap prosesnya adalah ru'yah dan tidak membuat atau tidak membuat satu kriteria atau satu standar yang lain dari ru'yah itu. Semoga kaum muslimin dapat memahami tentang hal ini, dan juga mungkin masih banyak dalil-dalil yang kemudian menjadikan sebagai landasan dalam hal ini. Namun tentu pertama yang paling penting bagi kita umat Islam adalah tentu tidak saling ada perdebatan yang banyak, perdebatan yang membuat kita justru menjadi terpecah belah. Para ulama kita, apalagi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia misalkan, atau Kementerian Agama, kemudian bisa kita jadikan sebagai rujukan. Dan yang kedua, bagi tetap ada yang berpendapat tentang pemahaman penentuan awal bulan itu adalah dengan hisab atau dengan ilmu tertentu yang sudah dapat menentukan dari jauh-jauh hari, maka hendaklah kita memberikan nasihat. Namun jika tetap tidak diterima misalkan, maka hendaklah ini tidak menjadi satu perpecahan bagi kita kaum muslimin, yang walaupun memang tentu menjadi satu dilema, satu permasalahan ketika satu hal yang tidak baik memang bagi kita kaum muslimin. Dengan perbedaan ini membuat ada sebagian yang telah lebih dulu melaksanakan ibadah puasa, sementara ada yang lain kemudian nanti datang atau berpuasa nanti pada besok harinya, atau begitu juga perbedaan pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, yang tentu ini menjadi satu hal yang sangat menyedihkan kita kaum muslimin. Semoga
di tahun ini Ramadan, awal penentuan Ramadan dan juga awal penentuan Syawal, seluruh kaum muslimin khususnya kita kaum muslimin di Indonesia dapat bersatu, dapat bersatu dalam penentuan awal Ramadan dan dalam penentuan 1 Syawal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penentuan 1 Ramadan yaitu dengan ruqyah, Islam juga telah menentukan tentang siapa yang dapat diterima persaksiannya untuk dapat melihat bulan, dan berapa orang yang harus dapat ditentukan harus dapat bersaksi ketika umat Islam menentukan awal bulan Ramadan. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengisahkan bahwa di zaman Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam penentuan awal Ramadan, seluruh manusia, seluruh kaum muslimin saat itu berlomba-lomba untuk melihat bulan. Qara'an nasu al-hilal. Ini menjadi satu kebiasaan yang baik bagi kita kaum muslimin ketika masuk bulan Ramadan, agar kita yang khususnya orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat, yang sudah terbiasa untuk melihat bulan, dapat keluar rumah pada waktu sore hari dan mulai melihat bulan itu, kemunculan dari bulan tersebut. Sebagaimana juga ini menjadi sunnah yang dilaksanakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Saat itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Fara'aituhu." Aku melihat bulan. Yang saat itu Abdullah bin Umar adalah seorang remaja yang beliau hanya sendiri melihat bulan tersebut. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah aku melihat bulan ini, kata beliau, aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini tidak disebutkan ada sahabat lain yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka telah melihat bulan. Fasama wa amara an-nasu bisiyam wa amara an-nasa bisiyam. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa dan dia memerintahkan orang-orang saat itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Albani rahimahullah taala. Di sini disebutkan bahwa yang melihat bulan saat itu hanyalah Abdullah bin Umar, hanya satu orang, yang dia tentu seorang muslim dan dia orang yang bisa dipercaya, atau dalam Islam bisa disebut dengan adil, orang muslim yang adil. Maka diperintahkan, atau ketika sudah ada satu orang yang sudah bersaksi, orang muslim yang adil ini bersaksi, maka hendaknya kaum muslimin dapat menerima pernyataannya dan melaksanakan ibadah puasa pada besok hari, karena sudah ditentukan awal Ramadan saat itu adalah 1 Ramadan, karena disebutkan ada satu orang yang sudah dapat melihat bulan itu. Dan saya kira pemerintah kita dalam ini Kementerian Agama hampir telah melaksanakan ini pada setiap tahun di awal penentuan Ramadan, menyebarkan orang-orang di berbagai daerah untuk mereka dan ormas-ormas Islam juga untuk melihat bulan. Dan ketika sudah ada satu orang yang dia adalah orang yang dipercaya dan telah bersaksi bahwa dia telah melihat bulan, maka dapat dipastikan pemerintah sudah menentukan bahwa berarti besok adalah masuk 1 Ramadan. Adapun untuk penentuan 1 Syawal
dalam hal ini pelaksanaan Idul Fitri setelah pelaksanaan ibadah Ramadan, maka ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa diwajibkannya untuk menjadi saksi itu adalah harus dari dua orang. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Khattab, bahwasannya para sahabat-sahabat Nabi SAW mereka mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansukulah." Berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan, dan berbukalah atau berhari rayalah kalian ketika kalian melihat bulan, serta bermanasiklah atau berhajilah ketika kalian melihatnya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30. Jika tertutupi oleh kalian bulan tersebut, maka sempurnakanlah menjadi 30. Maka inilah yang kemudian menjadi dalil yang kuat oleh para ulama bahwa riwayat-riwayat yang banyak, sangat banyak menyebutkan akan penentuan awal bulan Ramadan atau bulan Syawal ketika tidak terlihat bulan adalah dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Dan jika ada dua orang saksi bersaksi, mereka berdua telah melihat bulan, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah kalian atau berhari rayalah. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ahmad dan masuk pada derajat hadis yang sahih. Di sini memang disebutkan secara umum berkaitan dengan awal penentuan Ramadan dan awal penentuan Syawal, karena berpuasalah dan berhari raya. Namun untuk penentuan satu Ramadan sebagaimana pada hadis sebelumnya menyebutkan cukup dengan satu orang, maka hanya dicukupkan dengan satu orang. Namun dalam penentuan satu Syawal, maka dijadikan landasan hadis ini bahwa yang menjadi saksi harus adanya dua orang. Harus adanya dua orang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan ada satu permasalahan yang muncul. Yang jadi masalah adalah bagaimana jika ada satu orang yang sudah melihat bulan namun dia tidak diterima persaksiannya. Ada mungkin di antara kita para bapak-bapak mungkin yang sudah melihat bulan namun dia tidak memiliki hubungan atau tidak dapat memberikan informasi kepada pemerintah bahwa dia telah melihat bulan, sehingga pemerintah tidak menentukan malam tersebut atau besoknya adalah 1 Ramadan. Ya, justru masih menjadi 30 Sya'ban. Maka bagaimana dengan kondisi orang ini padahal dia sudah melihat bulan sedangkan pemerintah telah menentukan menentukan bahwa besok belum masuk puasa. Ada 3 situasi kata para ulama. Jadi rujukan kami dalam hal ini adalah kitab Sahih Fiqh Sunnah, bahwa pertama ada jika dia telah melihat yang dia lihat ada bulan Ramadan, ya, maka dia hendaknya dia berpuasa. Ya, dia berpuasa, dan jika yang dia lihat adalah 1 Syawal, hilalnya Syawal, maka hendaklah dia berbuka. Namun dia berbuka, ya dia tidak berpuasa secara sembunyi dan tidak menyelisihi jamaah. Artinya tidak lebih dulu dia melaksanakan hari raya. Jadi walaupun dia sudah berbuka, dia tidak berpuasa lagi, tetapi dia secara sembunyi dan menunggu kaum muslimin untuk melaksanakan hari raya pada besoknya misalnya. Ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i, ya, juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad serta mazhabnya Ibnu Hazm.
Ini berlandaskan sabda firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang tadi kita sebutkan Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Jika salah seorang di antara kalian telah melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau sudah lihat biasanya dia berpuasa. Namun ya, jika dia begitu juga jika dia sudah melihat ya, 1 Syawal, maka sudah tidak lagi dia berpuasa. Ya, namun dia melaksanakannya secara sembunyi ya, dan tidak menyelisihi kaum muslimin yang ada saat itu. Ya, sebagian besar yang mendapatkan pendapat tentang hal yang berbeda dengan. Yang kedua, ya, kalau berkaitan dengan puasa, pendapat yang kedua ini adalah dia berpuasa. Namun berkaitan dengan berhari raya atau tidak berpuasa 1 Syawal dia lihat, maka dia tetap harus berpuasa ya. Dan dia nanti akan berhari raya bersama dengan kaum muslimin. Hampir sama dengan pendapat yang pertama, hanya perbedaannya berkaitan dengan 1 Syawal ya, ketika dia sudah lihat bulan, karena kaum muslimin sebagian besar kaum muslimin saat itu tidak masih tetap berpuasa, maka kewajiban dia juga tetap berpuasa walaupun dia sudah melihat. Pendapat yang ketiga mengatakan adalah ini pendapat dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik yang masyhur, Imam Malik juga yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga adalah dia tidak mengamalkan apa yang telah dia lihat tersebut. Artinya dia tetap mengikuti pendapat sebagian besar kaum muslimin saat itu. Ini merupakan pendapatnya salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga menjadi pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun." Puasa kalian adalah ketika kalian semua berpuasa, dan berhari raya kalian berhari raya ketika kalian semua berhari raya. Begitu juga Idul Adha kalian adalah ketika kalian semua beridul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud serta yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani. Tentu ya, berkaitan dengan 3 pendapat ini, yang bisa kami ambil kesimpulan adalah bahwa tidak menjadi permasalahan bagi orang yang sudah lebih dulu dia melihat bulan untuk dia berpuasa saat itu, atau ketika dia masuk 1 Syawal untuk dia tidak berpuasa. Ini terjadi memang perbedaan pendapat para ulama, bagaimana kita telah sebutkan tadi. Walaupun pendapat pertama menyebutkan dia boleh berbuka namun secara dia tidak berpuasa namun secara sembunyi, sedangkan 2 pendapat yang kedua mengatakan tidak, ya, tetap harus ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Namun ya, dari ketiga dalil ini menyebutkan atau dapat dipahami bahwa kesepakatan para ulama berkaitan dengan pelaksanaan hari raya atau pelaksanaan hari raya Idul Fitri khususnya, bahwa dari 3 pendapat ini dapat dipahami bahwa seluruh kaum muslimin hendaknya tidak boleh menyelisihi dan tidak boleh ada perbedaan bahwa untuk waktu pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Karena dari 3 pendapat ini menyebutkan bahkan bagi pendapat yang membolehkan untuk tidak lagi berpuasa, maka disebutkan di situ bahwa dia tidak atau bisa tidak berpuasa tetapi secara sembunyi, tidak mengiklankan dan tidak memperlihatkan kepada kaum muslimin, apalagi dengan melaksanakan ibadah atau pelaksanaan sholat Idul Fitri. Inilah yang disampaikan oleh para ulama Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadi satu permasalahan lagi, yaitu
berkaitan dengan yang mungkin pernah kita dengar, yaitu ittihadul matalib atau ikhtilaful matalib, standar penyatuan terbitnya matahari, ya, di mana ada beberapa daerah bahkan beberapa negara yang dimana punya satu persamaan dalam penentuan awal Ramadan atau penentuan 1 Syawal. Maka apakah ketika satu negara misalkan telah mengumumkan untuk masuk bulan Ramadan atau 1 Syawal, apakah negeri-negeri yang lain, negara-negara yang lain, daerah-daerah yang lain juga wajib bagi mereka untuk mengikutinya, atau justru mereka harus menentukan sendiri-sendiri awal penentuan Ramadannya dan awal penentuan Syawalnya? Ini kami ringkas menjadi 3 pendapat. Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa wajib bagi seluruh negeri, seluruh daerah, ketika sudah menentukan satu negara atau satu daerah sudah menentukannya, maka wajib bagi yang lain untuk mengikutinya. Ini berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, serta sebagian dari Syafi'iyah, dan masyhur dari pendapat dari Al-Hanabilah.